Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, di antara sawah hijau dan jalan tanah berdebu, berdirilah sebuah rumah kayu tua dengan halaman luas dan pohon mangga rindang di depannya. Rumah itu milik Embe Ahraga, seorang kakak tua berambut putih yang masih kuat meski usianya sudah melewati 70 tahun. Ia tinggal bersama menantunya, Rini, seorang perempuan muda berusia 25 tahun yang baru 2 tahun menikah dengan Bagas, anak sematawayangnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tombol like dan subscribe sahabatku semua. Semoga cerita ini bisa menghibur bintang Bagas, sang suami, bekerja di luar kota sebagai tukang proyek bangunan. Sejak menikah, kehidupan mereka sederhana namun penuh kasih. Namun, karena pekerjaan Bagas menuntutnya pergi berbulan-bulan, rumah itu sering terasa sepi, hanya diisi suara jangkrik malam dan hembusan angin yang berdesir di sela-sela bambu. Rini, yang semula riang dan penuh semangat, perlahan mulai merasa hampa. Ia menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama, bangun pagi, menanak nasi, menyapu halaman, menjemur pakaian, dan menunggu kabar dari suaminya yang jarang pulang. Dalam kesunyian itu, satu-satunya yang menemaninya hanyalah sang mertua. Ahraga, mereka berdua hidup berdampingan di bawah satu atap antara dua generasi yang berbeda, tetapi terikat oleh rasa tanggung jawab dan kasih keluarga. Pagi di desa selalu dimulai dengan kokok ayam dan bau tanah basah. Rini berdiri di halaman dengan daster batik sederhana, menyapu dedaunan mangga yang berguguran. Udara segar bercampur dengan rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Sesekali, pandangannya tertuju pada jalan depan rumah, seakan berharap suaminya tiba-tiba muncul dengan motor tuanya. Masih pagi sudah nyapu, Duk, suara serak, namun lembut terdengar dari beranda. Rini menoleh dan tersenyum. Iya, Mbah, kalau nggak disapu nanti banyak daun. Mbah Raga tertawa kecil. Kowe iki rajin, persisi Bun Bagas dulu. Kalau pagi, belum matahari nongol, udah beres semua. Mendengar itu, Rini hanya menunduk. Ada rasa hangat di hatinya. Walaupun Mbah Raga sering bicara seadanya, kata-katanya selalu membawa ketenangan. Sejak suaminya pergi, hanya Mbah Raga yang menjadi teman bicaranya setiap hari. Mereka makan bersama, saling bantu, dan kadang menonton televisi usang di malam hari sambil menyeruput teh hangat. Rini kadang merasa kesepian bukan karena sendirian, tapi karena tidak ada yang memahami isi hatinya. Namun, entah bagaimana, Mbah Raga seolah tahu tanpa harus ditanya. Suatu sore, saat hujan turun, Rini duduk di beranda, memandangi halaman yang basah. Air hujan memantul di tanah, menimbulkan aroma khas yang membawa kenangan. Rini, suara Mbah Raga terdengar pelan. Kamu kangen Bagas, ya? Rini terdiam, lalu mengangguk. Iya, Mbah. Kadang cuma pengen ngobrol, tapi dia sibuk kerja. Telepon juga jarang. Mbah Raga tersenyum lembut. Namanya juga laki-laki kerja jauh. Yang penting kamu kuat. Orang rumah tangga itu bukan cuma soal dekatnya badan, tapi dekatnya hati. Kata-kata itu membuat Rini terharu. Ia tak menyangka nasihat sederhana dari seorang tua bisa terasa begitu dalam. Dalam diam, ia belajar bahwa kesabaran adalah bentuk cinta yang paling besar. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Setiap pagi, Mbah Raga dan Rini punya kebiasaan baru, sarapan bersama di beranda. Kadang mereka hanya makan nasi dan sambal. Kadang ada tempe goreng atau sayur lodeh. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kebersamaan yang membuat rumah kecil itu terasa hidup. Suatu hari, Mbah Raga membawa sekeranjang singkong dari kebun. Nduk, coba kamu bikin getuk. Udah lama Mbah nggak makan, katanya dengan nada bercanda. Rini tertawa. Siap, Mbah. Tapi nanti, kalau keras jangan salahin aku, ya? Mereka pun tertawa bersama. Sore itu, aroma singkong rebus dan kelapa parut memenuhi dapur. Saat Rini menyajikannya di meja, Mbah Raga memuji. Wah, rasan kayak masakan ibumu dulu. Sejak hari itu, hubungan mereka makin akrab. Tidak ada batas antara mertua dan menantu, hanya dua orang yang saling memahami kesepian satu sama lain. Suatu sore di bulan Agustus, desa mereka mengadakan kerja bakti dan lomba 17-an. Anak-anak tertawa.
Ibu-ibu membuat tumpeng dan bapak-bapak memasang bendera. Namun, di tengah keramaian itu, Rini justru merasa rindu. Ia menatap langit, membayangkan Bagas di kota Jawa sana. Melihat itu, Mbah Raga menghampiri. "Ayo, Duk, jangan bengong. Bantu Mbah pasang bendera di pagar." Rini tersenyum dan membantu. Saat mereka memasang bendera merah putih di depan rumah, angin sore bertiup lembut. Dalam hati, Rini merasa seperti sedang menjaga sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Ia menjaga rumah tangganya, kesetiaannya, dan harapan bahwa suaminya akan segera pulang. Mbah Raga menatapnya penuh kebanggaan. "Kamu kuat, Duk." Mbah bangga. "Kamu gak cuma istri yang sabar, tapi juga perempuan yang berani bertahan." Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang dari Bagas. Tulisan tangan yang agak berantakan itu membuat Rini tersenyum lebar. Ia membaca dengan suara gemetar, "Mas masih kerja di proyek. Minggu depan, kalau lancar, Mas bisa pulang." Air matanya menetes tanpa sadar. Mbah Raga yang duduk di sampingnya menepuk bahunya lembut. "Alhamdulillah, sebentar lagi rumah ini ramai lagi," katanya pelan. Rini mengangguk. Dalam hatinya, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap kakak itu dan berkata lirih, "Makasih, Mbah. Kalau nggak ada Mbah, mungkin aku udah nggak kuat nunggu." Mbah Raga hanya tersenyum. "Mbah ini cuma numpang hidup, Duk. Tapi kamu bikin rumah ini hidup lagi." Seminggu kemudian, pagi itu cerah. Dari kejauhan, terdengar suara motor tua mendekat. Rini segera keluar rumah, dan benar saja Bagas turun dari motor dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia memeluk istrinya erat-erat. Mbah Raga tersenyum dari beranda, matanya berkaca-kaca melihat anak dan menantunya kembali bersatu. "Lihat, Mbah, aku pulang," teriak Bagas ceria. Mbah Raga menjawab sambil tertawa, "Iya, tapi jangan lupa mandi dulu. Bau solar." Semua tertawa. Suasana rumah itu kini berbeda. Tidak lagi sunyi, tidak lagi dingin. Ada tawa, ada cerita, dan ada rasa syukur yang menutup kesepian yang dulu mengisi hari-hari mereka. Hari-hari setelah kepulangan Bagas terasa begitu hangat. Rumah kayu yang dulu sunyi kini kembali riuh oleh suara tawa dan percakapan. Kadang, Bagas membantu ayahnya menyapu halaman atau memperbaiki genteng bocor, sementara Rini sibuk di dapur memasak makanan kesukaan mereka. Tak jarang, aroma sambal bawang dan gorengan membuat tetangga datang sekadar menyapa. Mbah Raga tampak lebih tenang. Ia duduk di kursi kayu favoritnya sambil menikmati sore, memandangi anak dan menantunya yang bekerja sama dengan rukun. Ada sesuatu yang berubah dalam pandangan matanya, bukan lagi sekadar rasa lega, tapi juga kebanggaan yang dalam. Ia tahu, segala kesepian yang dulu ia dan Rini rasakan telah berbuah menjadi ikatan keluarga yang lebih kuat. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Mbah Raga memanggil Bagas dan Rini duduk di ruang tamu. Lampu minyak kecil di meja membuat suasana terasa hangat dan intim. "Anakku," katanya perlahan, "hidup itu kayak api di tungku. Kalau nggak dijaga, bisa padam. Tapi kalau dijaga dengan sabar, bisa ngasih hangat buat semua orang di sekitarnya." Bagas menatap ayahnya dengan hormat. "Maksud Mbah?" Mbah Raga tersenyum tipis. "Maksudnya, jangan pernah biarkan kesibukan bikin kamu lupa sama rumah. Rini ini bukan cuma istrimu, tapi separuh dari hidupmu. Waktu kamu pergi, Mbah lihat dia berjuang sendirian. Tapi dia kuat, karena cinta dan tanggung jawabnya." Rini menunduk, air matanya mengalir pelan. Ia tak menyangka Mbah Raga begitu memperhatikan. Di dalam hatinya, ia merasa beruntung pernah melewati masa-masa sepi itu dengan seseorang yang begitu bijaksana di sisinya. Sejak malam itu, banyak hal berubah. Bagas menjadi lebih perhatian, sering membantu pekerjaan rumah, dan tidak lagi pergi terlalu lama. Ia mulai mengerti bahwa yang paling berharga bukan uang hasil kerja kerasnya, melainkan kehadirannya bagi orang-orang yang menunggu di rumah. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Pohon mangga di halaman kini berbuah lebat. Setiap kali Rini memetik mangga untuk dibuat rujak, ia selalu teringat pada hari-hari dulu
ketika ia dan Mbah Raga duduk di bawah pohon itu, menunggu hujan reda, atau sekadar berbagi cerita kecil, namun suatu pagi yang dingin, Rini menemukan Mbah Raga tak lagi bangun dari tidurnya. Wajahnya tenang, seolah tersenyum. Tidak ada air mata histeris hari itu, hanya keheningan yang syarat rasa syukur. Mereka tahu Mbah Raga telah pergi dengan damai, meninggalkan warisan paling berharga, kebersamaan, kesabaran, dan kasih tanpa syarat. Bagas memeluk istrinya di beranda. Mbah nggak pergi, Rin, dia tinggal di hati kita. Rini mengangguk, menatap langit yang mulai terang. Iya, Mas, Mbah ngajarin kita arti rumah yang sebenarnya. Sejak saat itu, rumah kayu tua itu tetap terawat dengan baik. Di setiap sudutnya, masih terasa jejak tangan Mbah Raga pada kursi tuanya, cangkir teh retak yang masih disimpan Rini, dan pohon mangga yang tumbuh makin rindang. Rumah itu bukan sekadar tempat berteduh, melainkan ruang kenangan yang hidup, dan setiap kali angin sore berhembus, suara dedaunan seakan membawa pesan lembut dari masa lalu, selama masih ada hati yang menjaga. Rumah tidak akan pernah sepi. Malam itu, mereka makan bersama di bawah lampu gantung tua. Nasi hangat, sambal terasi, dan sayur lodeh sederhana terasa seperti hidangan paling mewah di dunia. Bagas bercerita tentang pekerjaannya, sementara Rini sesekali menimpali dengan tawa. Mbah Raga hanya diam, menikmati kebahagiaan yang mengalir di depan matanya. Dalam hati, ia tahu waktunya di dunia mungkin tak lama lagi. Tapi melihat anak dan menantunya bahagia, hatinya merasa tenang. Ia telah menjalankan tugasnya bukan hanya sebagai ayah, tapi juga sebagai penjaga rumah, penjaga kesetiaan, dan penghangat kesepian. Rini menatap Mbah Raga dengan rasa haru. Mbah, terima kasih. Kalau nggak ada Mbah, rumah ini nggak akan sehangat ini. Kakek tua itu tersenyum. Rumah itu bukan tembok, duk rumah itu hati yang saling jaga. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan pohon mangga. Di bawah langit yang bertabur bintang, mereka bertiga duduk bersama 3 generasi. 3 hati yang diikat oleh cinta sederhana dan kehangatan sejati. Dan malam itu, kesepian tak lagi punya tempat di rumah kecil mereka.